Yang saya hormati Bapak Komite SMA Negeri Baranusa, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Baranusa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan sehingga sampai saat ini kami masih ada menjalani segala aktivitas dan tanggung jawab kami. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada kami agar kami dapat menyampaikannya dengan baik. Inilah doa kami, ya Tuhan. Mengampuni setiap salah dan dosa kami hanya di dalam nama kami. Amin. Bapak Markus yang telah memimpin kita dalam doa, semoga doanya tadi dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan Mas Mandar yang akan dipandu langsung oleh Bapak Adolf Bastian Mau dan Ibu Linda. Sambutan yang pertama oleh Bapak Komite SMA Negeri Baranusa. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, sebagai hamba, mari saya mengajak pada kita semua untuk menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, maka pada hari ini kita dipertemukan pada pagi hari ini. Bapak Kepala Sekolah serta semua Dewan Guru dan pegawai tata usaha yang hadir, yang saya hormati, sedikit yang anak-anak kita itu punya prestasi. Kalau anak-anak kita punya prestasi, paling tidak bapak guru, ibu guru juga punya prestasi. Bapak guru, ibu guru punya prestasi, baru anak-anak sudah pasti punya prestasi kita semua. Terima kasih banyak
disampaikan kepada Bapak Komite. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri Baranusa sekaligus membuka acara kegiatan in-house training tahun pelajaran 2023-2024. Kepada Bapak dipersilakan. Pada kesempatan pagi dan indah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya di hari ini sesuai dengan rencana sekolah kita melaksanakan kegiatan in-house training untuk penguatan pelaksanaan kurikulum merdeka di SMA Negeri Baranusa. Kemudian Bapak Ibu, kita sementara bersanding dengan teman-teman penyelenggara sekolah di SMA yang lain di satu pulau pantai ini. Besok kita hadapi ANPK. Kita mudah-mudahan tidak masalah. Tadi kalau umpamanya haknya yang barangkali karena kipas anginnya bermasalah, kita cari kipas angin. Yang terpenting geladi ANPK-nya jalan di hari Sabtu besok. Bapak Ibu sekali lagi tetap kita semangat. Mari kita memohon ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kegiatan in-house training untuk penguatan implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri Baranusa tahun pelajaran 2023-2024 hari ini dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan in-house training IHT tahun pelajaran 2023-2024 dengan tema penguatan implementasi kurikulum merdeka menuju SMA Unggul. Bapak Ibu yang saya hormati, maka berakhirlah sudah rentetan acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sarapan pagi. Musik. Selamat pagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai mengikuti rangkaian acara pembukaan IHT IKM 2023 SMA Negeri Baranusa tahun pelajaran 2023-2024. Saatnya kita mengikuti pemaparan materi pertama oleh Bapak Bason dan Embaso sekaligus Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Baranusa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Baranusa. Untuk itu langsung saja mari kita mendengarkan pemaparan materi dengan tema kurikulum operasional satuan pendidikan SMA Negeri Baranusa. Waktunya dipersilakan. Semua yang saya hormati, di materi yang pertama ini tentang kurikulum operasional satuan pendidikan atau POSP.
Bapak Ibu semua, untuk bisa melaksanakan pembelajaran di kelas, acuan kita atau pedoman kita adalah kurikulum. Kita di SMA Barusa ini di tahun pelajaran 2023-2024 ini kita juga masih menggunakan dua kurikulum, yaitu KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, dan juga KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Ada lintang utara, lintang selatan, bujur timur, bujur barat. Kita di tengah-tengah di wilayah Kecamatan Pantar Barat ini, baik itu oleh komunitas masyarakatnya maupun dengan satuan pendidikan yang lain dari tingkat dasar sampai dengan tingkat pendidikan peluang untuk kita bisa berdayakan menjadi ciri khas daripada budaya dan kebinekaan global yang ada di SMA Negeri Barusa. Ada Lego itu dari atas dari bawah, ada baju apa, ada pasar quarter, galas sorong, cakalele atau ukil, tarian penjemputan tamu, mungkin juga termasuk potensi-potensi kekhasan daerah yang lain. Kita punya kuliner, kita juga kemarin di sekolah ini dengan literasi tenun ikat atau kerajinan tangan yang dari gunung, itu punya kekhasan dan kekayaan sumber daya sosial yang ada di sekolah. KOSP Sanggar untuk tahun pelajaran 2023-2024. Telah kita ketahui bersama bahwa KOSP yang kita dengar tadi adalah sesuatu yang sangat penting. Hanya waktu dan kesempatan saya berikan. Kalahi ke Baranusa, perkenalkan kami dari SMA Cikampek, Tasikmalaya, belajar dengan kurikulum Merdeka, Jakarta ke Jayapura, jangan lupa dengan istilah P5, Madura sampai Papua, untuk wujudkan pelajar Pancasila. Bersama hebat semua. Maju bersama hebat semua. Amadou, Simpson dan Thomas, kamu tiga saja. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Sore. Oke, jadi materi kedua ini kita akan bahas tentang asesmen diagnostik, formatif dan sumatif. Selanjutnya saya akan dibawakan oleh Bapak. Selamat sore, Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita akan materi yang diberikan adalah tentang asesmen. Nanti saya menyampaikan tentang materi asesmen, sedangkan untuk rubrik baik itu diagnostik kognitif, diagnostik non kognitif, kemudian formatif dan sumatif, itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Siti Mariam. Dan habis dari kegiatan ini, itu menjadi produk kita untuk kita minta ke bagian tata usaha untuk diperbanyak menjadi asesmen bagi semua kita yang ada di SMA Barusa, menjadi penilaian dalam pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Tidak membeda-bedakan antara satu siswa dengan siswa yang lain, kemudian valid, dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar. Kemudian laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Kemudian hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Adalah prinsip asesmen. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan dan hal-hal yang perlu ditinggalkan. Ini yang prinsip asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, umpan balik antar teman atau peer feedback. Kemudian ada pemberian umpan balik dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik. Nah, hal-hal yang perlu secara terpisah-pisah.
untuk sekarang tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah. Secara terpisah dari pembelajaran, tetapi langsung ada dalam pembelajaran. Kemudian jangan keputusan tentang langkah selanjutnya. Kemudian ini yang tadi yang hal-hal yang perlu dilakukan. Kemudian menerapkan moderasi asesmen, yaitu berkoordinasi antar pendidik untuk menyamakan persepsi kriteria sehingga tercapai prinsip keadilan. Kemudian menggunakan instrumen asesmen laporan kemajuan belajar yang hendaknya didasarkan pada bukti dan pencatatan perkembangan kemajuan belajar peserta didik. Kemudian laporan kemajuan belajar digunakan sebagai dasar penerapan strategi tindak lanjut. Hal-hal yang perlu ditinggalkan, menggunakan bahasa yang kompleks dan terlalu ilmiah. Yang kompetensi dituangkan hanya dalam bentuk angka pada bukti dan pencatatan perkembangan kemajuan belajar atau didasarkan hanya pada bukti yang tidak mencukupi. Observasi. Kemudian ada asesmen formatif, penilaian untuk dan sebagai proses pembelajaran. Jadi asesmen formatif ini adalah pada poin assessment for learning dan assessment as learning. Itu masuknya pada asesmen formatif. Sedangkan asesmen sumatif itu masuk pada assessment of learning, penilaian pada akhir proses pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan dulu ke Ibu Ivanti, karena setelah ini langsung Ibu Siti Maria. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari pemateri kita pada hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang kurang memahami mau bertanya. Kalau tidak ada, saya persilakan Ibu Siti Maria B. Abdullah untuk menyampaikan materi. Saling sharing dan berbagi. Kebetulan memang kemarin saya diminta oleh Bapak Kurikulum untuk lebih dahulu mencari rubrik dan contoh untuk bagaimana kita membuat asesmen. Jadi untuk di kurikulum merdeka yang awal itu, asesmen itu kan ada asesmen diagnostik. Tapi kalau yang sekarang yang terbaru ini asesmen diagnostik itu sudah diganti dengan asesmen awal. Walaupun di dalamnya tetap ada asesmen diagnostik maupun baik kognitif maupun non kognitif. Kenapa perlu untuk asesmen diagnostik? Karena walaupun di dalam kelas itu siswa kita secara bersama-sama, kemudian mereka mungkin rentang ini orang datang ke sini, jangan ke sana. dilakukan agar Bapak Ibu guru mengetahui karakteristik para peserta didik, mengetahui kemampuan awal para peserta didik untuk merancang pembelajaran untuk satu semester yang akan kita jalani. Next. Sudah Bapak Kurikulum sampaikan, asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Awas kena colokan. Oke, baik. Jadi materi kita tentang asesmen mungkin sampai di sini dulu. Selanjutnya Modul kelima. ya, asesmen dan modul B5. Mungkin besok baru kita lanjut untuk praktek. Selanjutnya kita kembali ke panitia. Pak Simpson, Mas. Ini Pak ya? Iya. Pak ya. Atau mau bareng ini modulnya saja? Motor Besok tuh mau bagaimana Mas? Maaf Bapak Ibu panitia, sesuai dengan materi yang disajikan di jadwal itu saya lihat di situ kan ada pemaparan modul ajar, gitu ya. Itu kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya itu ada dua materi. Ya. Karena begini, pembelajaran berdiferensiasi jelas kalau modul, ya pembelajaran berdiferensiasinya di situ, gitu. Tapi itu kan sudah pasang jadi dua memang, Bapak. Habis baru kita praktek lagi, kita tuh luar biasa. Cok sampai hasilnya benda hidup, Bu. Ini baru belajar benda mati, Bu. Baik Bapak Ibu, serius kok. Jangan pakai video-video. Guru hebat tema Badan Usaha yang saya hormati, saya mungkin tahun lalu tidak bisa hadir bersama kalian semua, tapi tahun ini ada kesempatan sehingga bisa berdiri di sini. Karena tahun kemarin saya harus pesta, begitu. Baik, dalam modul ajar itu ada terdiri dari beberapa cara lengkap dan sistematis sebagai panduan dan pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini dilansir dari ini ya Bapak Ibu,
info guru. Lanjut Bu. Selanjutnya ada item ya. Yang pertama ada judul modul ajar, kemudian ada pemilihan fase, ada pemilihan mata pelajaran, deskripsi umum modul, dan yang terakhir ada identitas penulis modul itu sendiri. Lanjut Bu. Masih dengan komponen modul ajar, yang kedua ada inti di sana. Itu yang pertama ada capaian pembelajaran, kemudian ada prasyarat kompetensi, sarana dan prasarana, kemudian yang terakhir adalah prasyarat kompetensi dalam modul ajar. Selanjutnya yang keempat itu adalah detail per pertemuan yang termuat dalam modul ajar, alokasi jam pembelajaran atau JP per pertemuan. Jadi nanti ada dalam modul ajar itu Bapak Ibu mau buat berapa kali, gitu ya. Selanjutnya Ibu, ada rincian kegiatan pembelajaran, kan dia punya PPT seperti ini. Seperti yang disampaikan tadi, kita bisa sharing, berbagi saja, gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan kaget kalau memang seperti ini saya punya, begitu. Lanjut Bu. Selanjutnya detail pertemuan yang selanjutnya yaitu lampiran atau materi pendukungnya. Yang pertama ada referensi materi atau media pembelajaran dalam modul ajar. Pembelajaran berdiferensiasi itu, kalau saya mengambil satu kesimpulan, kita menyusun proses pembelajaran itu sesuai dengan apa maunya siswa. Kalau misalnya Ibu di dalam kelas itu ada tiga kategori, mereka itu ada yang hanya suka menonton saja atau mendengar. Yang kedua ada yang hanya praktek, atau yang ketiga ada yang suka hafal dan catat. Nah, bagaimana kita mengatur itu menjadi satu proses pembelajaran, di mana di dalamnya itu ada ketiga hal ini. Merancang proses pembelajaran di kelas itu, ada siswa yang hanya maunya nonton mendengar, ada siswa maunya langsung praktek, ada siswa maunya hafal dan catat. Bagaimana seorang guru merancang proses pembelajaran dalam satu kali pertemuan dalam kelas yang sama? Apakah dalam proses pembelajaran mengajar itu ada pengklasifikasian siswa atau seperti apa? Terima kasih. Yang sudah bertanya, calon. Baik Bapak Ibu, pertanyaannya sangat luar biasa. Saya menjawab sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan di kelas bersama dengan anak-anak. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya Bapak Ibu, itu memang setelah kita tahun kemarin Iksan orang ya kelas 1 itu ya, itu kita ya saya bikinkan itu assessment itu non kognitif itu, kemudian setelah itu kita lihat mana yang A mana yang B, dan memang itu semua dari option ABC itu ada semua Bapak Ibu. Yang sudah disampaikan mungkin tidak perlu untuk kami paparkan lagi di antara kami berdua. Hanya saja mungkin kita perlu samakan persepsi terkait dengan langkah-langkah ini yang perlu mungkin diperdalam lagi. Cek. Ini yang perlu untuk kita samakan dulu begitu. Jangan sampai kita tidak seragam dalam membuat modul ajar. Itu yang pertama. Yang kedua juga setelah kita sudah tahu tentang komponen-komponen itu, kemudian masuk pada langkah-langkah mensusun modul ajar. Tunduk terus. Cek apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri pertama terkait dengan langkah-langkah ini. Tadi kita sudah pemateri dari awal sudah jelaskan terkait dengan assessment. Nah, apakah assessment ini juga perlu kita masukkan dalam